Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran soal fenomena yang jujur aja agak aneh? Ada orang yang makin rajin belajar agama, bukannya jadi lebih adem, lebih bijaksana, malah jadi makin kaku, makin gampang nyalahin orang lain. Kenapa ya bisa gitu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ini nih pertanyaannya. Kenapa niat yang awalnya baik, pengen jadi lebih religius, justru hasilnya malah bisa bikin seseorang jadi keras, jadi suka menghakimi? Ini kan bukan cuma teori ya, kita sering banget lihat yang kayak gini di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Ada satu hal, satu prasyarat yang sering banget kelewat waktu orang belajar agama. Dan ini tuh krusial banget. Kalau fondasi ini nggak ada, semuanya bisa jadi salah arah. Nah, ini dia intinya. Dengerin kutipan ini. Agama tidak cocok untuk orang yang tidak berpikir. Kedengarannya tajam banget ya, tapi pesannya itu lurus banget. Keyakinan itu bukan soal nurut aja tanpa mikir. Justru sebaliknya, keyakinan itu dirancang untuk akal yang aktif. Jadi, berpikir kritis itu bukan pilihan, tapi ya sebuah keharusan. Di sinilah letak masalahnya. Banyak banget orang yang belajarnya tuh cuma sampai di apa aturannya dan bagaimana cara ngerjainnya. Tapi mereka lupa nanya mengapanya. Kenapa ada aturan ini? Apa hikmah di baliknya? Tanpa mengapa ini, ya iman itu cuma jadi cangkang kosong, cuma ritual kaku yang gampang banget rapuh. Oke, biar lebih kebayang kita pakai analogi sederhana ini. Coba bayangin seorang pilot. Dia lagi terbang, tapi di luar itu awan tebel banget, nggak kelihatan apa-apa. Jarak pandangnya nol. Satu-satunya yang jadi panduannya apa? Cuma suara dari menara kontrol lalu lintas udara, atau ATC. Tapi, coba perhatiin deh, pilot ini nurut sama ATC bukan karena dia percaya buta. Sama sekali bukan. Dia nurut karena dia mikir. Dia tahu, secara logika, orang di menara ATC itu punya data radar, punya gambaran lengkap yang dia di kokpit nggak punya. Jadi, kepercayaannya itu lahir dari sebuah penilaian yang rasional, bukan asal ikut-ikutan. Oke, jadi logika individu itu penting. Banget. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Kenapa? Karena serasional apapun kita ini nggak hidup di ruang hampa. Kita semua ini dipengaruhi sama yang namanya sistem dan lingkungan. Dan itu ngebentuk perilaku kita tiap hari, sadar nggak sadar. Gini deh, coba bayangin. Kita lagi di pasar yang udah dari sananya kotor, becek, banyak sampah, terus kita punya satu sampah kecil di tangan. Buang aja di situ rasanya, ya udahlah ya, nggak nambah kotor-kotor amat. Lingkungannya seolah-olah ngasih izin buat kita berlaku kotor. Beda cerita kalau kita lagi di taman yang super bersih, rapi, terawat, mau buang bungkus permen aja rasanya segan kan? Nah, ini bukti nyata betapa kuatnya sistem bisa maksa kita bertindak dengan cara tertentu. Saking kuatnya pengaruh sistem ini, ada kutipan yang wow, nusuk banget. Jangankan manusia, malaikat yang masuk ke sistem Indonesia pun menjadi iblis. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan sebuah sistem. Lingkungan yang udah rusak, itu bisa ngebelokin niat yang paling baik sekalipun. Susah banget buat tetap lurus kalau jalannya udah bengkok. Wah, kalau sistemnya sekuat itu, terus kita sebagai individu bisa apa dong? Jangan-jangan kita cuma bisa pasrah? Nah, ada sebuah kisah kuno yang ngasih jawaban yang cukup mengejutkan. Kisah ini ngingetin kita bahwa kadang-kadang proses perjalanannya itu sendiri jauh lebih berharga daripada tujuannya. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang udah bunuh 99 orang. Dia nyesel banget dan pengen tobat. Tapi pas dia nanya ke seorang ahli ibadah, jawabannya malah, wah dosamu terlalu besar, nggak mungkin diampuni. Saking marahnya si ahli ibadah ini dibunuh juga, genap 100 korban. Tapi keinginan tobatnya masih ada. Dia nanya lagi ke orang lain yang lebih bijak. Jawabannya tidak. Kamu bisa tobat, tapi ada syaratnya. Tinggalkan lingkungan burukmu sekarang juga dan pindah ke kota orang-orang baik. Dia pun berangkat. Tapi takdir berkata lain, di tengah jalan ajal menjemputnya. Belum sampai ke kota tujuan, belum sempat berbuat baik sama sekali. Para malaikat pun berdebat, ini orang masuk surga atau neraka? Akhirnya datang keputusan, ukur aja jaraknya. Dan ternyata jasadnya ditemukan sejengkal lebih dekat ke kota tujuan tobatnya. Dan karena satu jengkal itu, dia diselamatkan. Nah, ini poin utamanya. Yang dinilai Tuhan itu ternyata bukan apakah dia sudah sampai atau belum, tapi arah perjalanannya. Niatnya yang tulus buat berubah dan usahanya untuk melangkah ke arah yang benar, itu ternyata udah cukup. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa proses dan niat itu nilainya luar biasa. Oke, kita udah ngomongin soal pentingnya berpikir, soal kuatnya pengaruh sistem, dan betapa berharganya sebuah proses.
Nah, kalau semua ini kita gabungin, kesimpulannya apa? Apa sih sebenarnya perjuangan terbesar yang harus kita hadapi? Selama ini kita mungkin mikir kalau tugas para nabi itu ya cuma nyampein wahyu, ngasih aturan halal haram. Tapi kalau kita gali lebih dalam, misi utama mereka itu jauh lebih besar dari itu, yaitu untuk mengangkat level berpikir umat manusia. Perjuangan mereka itu pada intinya adalah jihad intelektual. Artinya apa? Artinya, setiap usaha kita untuk berpikir lebih jernih, lebih kritis, lebih bijak, itu adalah bagian dari melanjutkan misi mulia mereka. Jadi pembahasan kita kali ini saya tutup dengan satu pertanyaan. Bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita renungkan masing-masing. Kalau perjuangan terbesar kita adalah mengangkat cara kita berpikir secara pribadi dan juga sebagai masyarakat, maka pertanyaannya jadi sederhana. Langkah kecil apa yang bisa kamu dan saya ambil mulai hari ini untuk jadi bagian dari perjuangan besar itu?